Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syifa Husna dengan NPM A1M023024 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu ingin menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Langsung saja ke poin yang pertama yaitu pengertian lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Yang berikutnya ada hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup dinamakan habitat. Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup, biotik, dan makhluk tak hidup abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad lenik. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Yang berikutnya ada interaksi ekosistem membentuk suatu pola. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik, dan terjadi interaksi antar sesama komponen biotik. Interaksi ini menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan hidup di bumi. Interaksi ini menciptakan keragaman hayati biodiversitas, yang merupakan sumber daya alam yang berharga bagi manusia. Interaksi ini memberikan manfaat bagi manusia dalam berbagai aspek seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Yang berikutnya ada macam-macam simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Contohnya pada simbiosis mutualisme ini adalah lebah dengan bunga. Yang berikutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan atau netral. Pada simbiosis komensalisme ini contohnya ada ikan badut dengan anemon. Yang berikutnya ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah keterbalikan dari simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme ini merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Pada simbiosis parasitisme ini contohnya tumbuhan tali putri dengan inangnya. Yang berikutnya ada peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan karnivora. Hewan karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain. Hewan ini umumnya memiliki ciri-ciri pada fisiknya. Hewan karnivora ini juga disebut dengan predator. Contohnya itu ada beruang. Yang selanjutnya ada hewan herbivor. Hewan herbivor adalah hewan yang memakan tumbuhan dan tidak memakan daging. Manusia tidak termasuk herbivor, memakan tumbuhan saja. Akan tetapi, orang yang memilih untuk tidak memakan daging disebut vegetarian. Dalam pengertian singkat, herbivor adalah organisme yang memakan tumbuhan atau protein dari tumbuhan pemakan tumbuhan. Yang berikutnya ada hewan omnivor. Omnivora berasal dari kata Latin omnis, yang artinya semua atau segalanya.
dan forare yang artinya makan. Hewan omnivora merupakan hewan pemakan segalanya, baik itu tumbuhan maupun daging. Hewan omnivor memiliki peran yang sangat penting pada rantai makanan, yaitu sebagai penghasil energi dan nutrisi bagi organisme lainnya. Yang berikutnya adalah pola interaksi manusia dalam mempengaruhi ekosistem. Mak- Makhluk hidup yang tinggal di dalam sebuah ekosistem akan melakukan hubungan timbal balik dengan segala sesuatu di lingkungannya, yang disebut habitat. Terdapat dua jenis habitat, yaitu habitat akuatik, sungai, danau, dan laut, dan habitat terestrial atau daratan. Kesimpulan, lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya dapat terjadi melalui rantai peristiwa makanan yang dimakan. Rantai makanan, jaringan makanan, dan piramida makanan, maupun melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Berdasarkan cara menyusun makanannya, makhluk hidup dapat berperan sebagai organisme autotrof dan heterotrof. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.